Ini atau ini? Kanan ya. Nanti gantian ya sayang. Kamu ada sayangnya nggak kan? Saya mau pulang aja kalau gini. Tidak surat. Kata-kata tidak buat. Masya Allah. Terdengar jelas suaranya sampai belakang. Izin ya, ini masih sisa-sisa serat. Mudah-mudahan Allah yang memasukkan semua ini ke hati siapapun yang mendengarnya. Toh sebagus apapun ucapannya, kalau Allah tidak masukkan ke hati, tidak akan ada perubahan ya. Dan jika ada yang jadi baik, sama sekali bukan karena diri ini, seluruhnya karena Allah. Maka semoga pertemuan ini semakin membuat kita banyak ingat kepadanya ya. Izin membuka dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat darinya kita bisa berkumpul di tempat yang nyaman, alhamdulillah, dan penuh berkah. Kita doakan pemiliknya dan yang bekerja di dalamnya seluruhnya selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Dan selawat besar salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah insyaallah. Salam takzim, salam kenal pada seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, tuan guru, ustazah, abah, bunda yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Semoga Allah izinkan pertemuan ini jadi berkah, jadi rahmat, dan semoga Allah jadikan siapapun yang pernah hadir merelakan waktunya, ongkosnya, bensinnya, energinya, kita tidak bisa balas apa-apa. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar ya, insyaallah. Dan juga tentu sekali lagi kepada tuan rumah, Ustaz di kaset, masya Allah. Wah, ketahan dan kacamata ini. Alhamdulillah. Berkah ya, semoga Allah selalu merahmati beliau dan keluarga, dijaga kesehatannya, iman Islamnya, istiqomah dalam ketaatan, diberkahi keturunannya, rezekinya, ilmunya berkah seraya syukur. Baik gitu, insya Allah kita dapat amanah. Kali ini judulnya keutamaan sedekah. Karena ini memang program kegiatan dari sedekah receh. Ya, sekali lagi kita ingin menegaskan, insya Allah keutamaan sedekah orang udah pada tahu. Ya, kalau misalnya Al-Quran aja berarti contoh di Al-Baqarah surat kedua ayat 261 ya, yang kalau sedekahnya ibarat satu tapi Allah balasnya 700 kali lipat, menghasilkan 7 batang dan satu batangnya menghasilkan 100 cabang lain. 700, dan itu teh minimal ya. Kalau Allah mau balas lebih banyak terserah Allah. Gimana tapi caranya? Apakah harus yang paling banyak? Bukan. Makanya dikasih judul sedekah receh. Karena yang paling penting kita sedekahnya itu yang terbaik. Ulangi. Terbaik. Kok yang terbaiknya berapa? 10.000 terbaik nggak? Kan kalah sama yang 1 miliar. Ya, 10.000 bisa jadi yang terbaik. Tapi kalau memang di kantongnya tinggal yang warna ungu sama yang warna kuning, 10.000 sama 5.000, ya Allah, ini yang terbaik ya Allah, kita bangga memberikan yang lebih baik untuk Allah daripada untuk dirinya. Oh, bisa jadi lebih besar itu ganjarannya.
ya. Dan kalau misalkan 1 miliar sih 1 miliar, tapi di rekening ada 10 triliun, kan hanya 0,0001% ya, gak kerasa ya. Makanya yang paling penting yang siap berarti yang terbaiknya berapa? Nah, ya. Dan sedikit pun Allah balas, tapi kan makin baik, ganjaran dari Allah juga makin besar. Ya, apalagi nanti setelah terkumpul pun digunakannya untuk bangun masjid ya Chef ya. Nah, ini pahala jariah luar biasa. Ya, karena Nabi juga pernah menyebutkan manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling mempersiapkan hari tersebut. Ya. Wah, sekeren-kerennya bekal itu. Aku yakin kita meninggal gak ditanya followersnya berapa ya. Kamu udah di follow oleh berapa orang centang biru? Enggak ditanya ya. Masya Allah, yang ditanya nanti amalan. Dan ketahuilah, aneh sebetulnya kalau kita pelit, karena sebetulnya aslinya setiap kali kita sedekah itu Allah yang menyalurkan sedekah. Contoh, ada orang bangun masjid, terus di dalamnya ada anak-anak kecil lari-larian. Padahal jangan lari-larian dalam masjid, berisik. Tahu nggak Bapak membangun masjid ini 5 tahun jerih payah. Hati-hati ya. Pahala 5 tahun bangun masjid bisa hilang 15 detik berceloteh. Rugi tidak? Rugi. Karena 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid itu ada, Allah udah tentukan harus ada masjid itu di situ. Ya. Maha baiknya Allah, kita yang hanya dijadikan jalan, diizinkan kebahagiaan pahalanya. Padahal hanya jadi jalan. Aslinya mah Allah juga yang bangun hakikatnya, ya. Tapi kita diizinkan kebahagiaan pahalanya. Atau misalkan di perjalanan, misalkan di lampu merah, kita menyalurkan uang, misalkan ada yang meminta di lampu merah, dikasih. Aslinya itu memang ada rezekinya orang tersebut di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana nyampe demi Allah ke orang itu. Berarti kan aslinya Allah yang sedekah ke orang itu, betul? Maha baiknya Allah yang sedekah kepada hamba-Nya, memberi rezeki kepada hamba-Nya. Kita diizinkan kecipratan kebagian pahalanya. Ya. Syaratnya 1, ngilang, gak usah ngaku-ngaku. Kamu kan dulu yang saya tolong, alhamdulillah. Ini kan dulu masjid saya yang bangun. Ini kan sekolah saya penggagasnya. Ya, udahlah. Akhirnya ada yang jadi baik, ada yang terbantu. Itu ya Allah yang nolong. Kita mau tidak dihargai kayak gimana? Bismillah, ada yang dikejar adalah penilaian Allah, tidak akan disia-siakan sedikit. Ya, yakin tidak ini? Yakin? Sudah siapkan sedekah terbaik nanti. Masya Allah. Nanti nggak harus sekarang ya, ada yang celengannya ya, Chef ya. Nanti Masya Allah. Bismillah. Kita akan bahas dulu sebagian sebelum ke Ustaz Yuda yang kadang bikin kita itu ragu buat sedekah. Ya. Dan aslinya kita itu udah yakin sebetulnya nggak akan miskin gara-gara sedekah. Kalau ada yang setelah sedekah jatuh miskin, tolong hubungi saya ya. Nggak akan saya gantiin, cerita aja. Ya. Karena manusia mau gantiin juga nggak akan bisa kalau Allah tidak izinkan. Dan sebaik-baiknya yang membalas adalah Allah, bukan makhluk. Ya. Maka aslinya nggak akan jatuh miskin. Bahkan faktanya manusia itu dilarang mati sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan diterima seluruhnya. Ingat hadis Arba'in nomor 4 dari Imam Nawawi yang menceritakan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita waktu di alam rahim 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari lagi sebagai mudghah. Setetes mani, segumpal darah, segumpal daging, 120 hari total, 4 bulan. Baru ditiupkan ruh, ya.
Makanya kalau misalkan ada janin meninggal di atas 4 bulan, sudah dianggap manusia secara fikihnya, harus dikafani, dimandikan dan lain-lain, disolatin. Tapi kalau di bawah 4 bulan belum. Ya, janin ini ditiupkan keruh sekaligus ditentukan rezekinya. Jadi kalau dibilang tiap anak bawa rezeki, betul gitu kan. Karena Allah tidak akan mengizinkan seseorang terlahir sebelum dijamin rezekinya benar. Ya, izinnya, saya bertanya kayak gini, ada yang janda ditinggal meninggal suaminya? Hah? Ada ibu? Saya boleh tanya nggak Bapak? Sudah wafat berapa lama suaminya? 15 tahun ya. 15 tahun ini ibu kelaparan tidak? Ada tempat tinggal bernaung? Tidak kepanasan, tidak kehujanan? Kalau memang rezeki itu dari suami, harusnya si ibu sudah kelaparan. Tapi terlihatnya makmur ibu ya. Sebelumnya kayak gak punya cicilan ibu. Masya Allah. Surah berkah ibu ya. Semoga Allah rahmati bunda dan turunannya. Masya Allah. Asli beneran. Ada kisah dari guru kami kayak gini ya. Terakhir ketemu sama Agi, beliau dapat cerita lagi dari ulama. Ada orang jatuh ke dalam sumur, minta tolong. Datanglah orang turunin timba nolong, akhirnya dia naik ke atas. Lalu diizinkan duduk dulu, ini minum segelas susu biar tenang. Beres minum susu, ditanya, Bapak kenapa bisa jatuh? Si bapak memperagakan, nggak tahu ya. Tadi saya cuma berdiri di sini, jatuh lagi. Ya. Tapi jatuh yang kedua mati, meninggal. Apa kata gurunya beliau, kata ulama tersebut menyebutkan, orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu. Makanya meskipun udah di tempat matinya, itu harus naik ke atas lagi dulu untuk menjemput rezekinya, baru boleh mati. Ya, akan mati gitu ya. Apalagi selama hidupnya yang rezekinya udah dijamin Allah, dipakainya buat sedekah. Mati gara-gara sedekah, syahid aku yakin. Ya. Masya Allah kan, udah terkapar nggak bisa apa-apa, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ya, rezeki itu sesuatu yang sudah Allah tentukan. Ya, hitung ya, jarak dari saya ke air ini 1, 2, 3 jengkal. Hitung jarak air ini dari gunung sampai ke botol di meja ini. Lebih jauh mana? Dari saya atau dari gunung? Ya, ada di sini bisa diminum gratis. Gratis kan Pak? Saya kirain suruh bayar ya. Insya Allah gratis, nikmat. Sama kita takut mikirin rezeki, waktu otak kita belum jadi aja, masih janin di dalam perut, nggak tentu rezekinya. Ibunya makan apa aja nyampe jadi rezeki bagi si anak. Tuh. Itu janin yang mencari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki ya. Lahir si ibunya gak ada ASI, Allah ciptakan sapi ya. Bisa minum air susu, bukan air sapi, air susu, air sapi itu juga ya, air yang dari sapi ya. Coba Bu, sapi makannya apa? Bukan susu, rumput. Belum sarapan kali ya tuh. Sapi makannya apa? Rumput. Mengeluarkannya susu ya. Coba kita makan rumput, sakit Bu ya. Tahu tidak, susu yang beredar di Indonesia itu sapinya kebanyakan nggak di Indonesia, tapi dari New Zealand. Belah mana itu ya? Belakangnya Banjarbaru, belakangnya anjir. New Zealand, nyampe ke sini. Coba, itu bayi yang mendatangi sapi atau sapi yang datangin bayi? Bukan sapinya ya, tapi bukan susu, air susunya. Susunya mana nempel sama sapinya. Masa bayinya dijejerin gitu kan? Maaf ya Bu ya, digoceng sedikit biar gak gantung ya. Kalau saya mah bukan ngantuk, emang sipit dari sana aja begini, gak bisa melek. Kalau di sana biasanya kami itu kebanyakan jualan handphone. Kalau empon di sini jualan handphone juga? Iya ya. Atau
toko emas. Juragan tahunya bukan dari orang Sumedang. Kok ada? Iya cila, kok ada? Alhamdulillah. Ya, beneran manusia gara-gara buktinya. Ya, beneran. Kadang orang suka salah konsep. Kayaknya kalau aku yang halal aja mau cukup, gak akan cukup. Ya, kayaknya harus ngambil sedikit dari kantor dan lain-lain. Ya, korupsi, mencuri, beneran. Ini konsep itu kalau ya aja saya kayak kenal tuh anak kuda. Ditanyakan ke juragan tokonya, Pak itu dapat dari mana Pak? Dari anak kecil tadi ada yang jual. Berapa Pak? Boleh nggak saya tahu Bapak kasih uang berapa ke anak kecil itu? Dijawab sama yang punya tokonya, 1 dirham. 1 dirham. Dalam hati Ali berkata bergumam, demi Allah yang jiwamu berada dalam genggamannya, setelah aku sholat, aku pun ingin memberikan 1 dirham untuk anak itu. Tetap 1. Si anak pikirnya kalau dicuri dapatnya lebih cepat dan lebih gede nih. Tapi lihat hasilnya apa? 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar dapatnya apa? 1 dirham plus pahala. Nominal tetap demi Allah nggak akan berubah. Ya, tapi yang berbeda nanti jadi amal soleh atau enggak. Nih Bu ya, Ibu sedekah 1 juta misalnya. Kalau memang uang itu harus hilang karena bukan hak ibu, pilihannya 1, hilang 1 juta sebagai pahala sedekah, atau hilang 1 juta anak belajar nyetir nabrak perlu gantiin, sakit ke dokter biaya berobat. Beneran pilih mana? Gak ngedoain ya enggak ya, tapi udah bener. Anggaplah ada orang benar-benar sedekah terus dia jadi lapar. Lapar di dalam Islam itu bukan sesuatu yang ditakuti ternyata. Waktu coba-coba ngaji, waktu itu ngaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu As-Sakandari rahimahullah. Beliau menyebutkan persamaan, 4 persamaan dari setiap wali Allah yang pernah beliau temui, kekasih-kekasih Allah. 1 dari 4 persamaannya adalah mereka semua lebih sering lapar dari bulannya. Ya, Insya Allah. Pindah kitab yuk, kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, kitab-kitab kumpulan hadis. Di dalamnya ada hadis menceritakan keutamaan lapar. Ya. Salah satu hadis yang dikutip di dalamnya, ada orang sholat pingsan saking laparnya. Apa komentar Nabi melihat kejadian tersebut? Allah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya, niscaya dia ingin lebih lapar lagi daripada itu. Ya, ya. Kalau kita memang terbiasa segitu cintanya sama materi, kayaknya berat tuh. Udah asing juga. Izin ya. Akhirnya terkumpul 1 miliar nih. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Terkumpul 1 miliar. Terus niatnya pengen beli mobil mewah. Udah berangkat ke kumpul, berangkat ke showroom mobil. Tengah jalan atas izin Allah meninggal. Lalu dipakailah oleh keluarganya misalkan 5 juta untuk pemakamannya. Ya. Maka ketika si orangnya mati, nanti ditanya oleh Allah pertanggungjawaban atas hartanya. Itu yang ditanya bukan 5 jutanya, tapi 1 miliarnya. Ya. Padahal dari 1 miliar dia pakai cuma berapa? 5 juta. Tapi yang ditanya 1 miliar. Dititipin itu untuk apa? Niatnya untuk apa? Semua dimintai pertanggungjawaban. Padahal yang kepake cuma 5 juta itu dia sudah dalam kondisi mayat. Sisa 995 jutanya dijadiin rebutan bagi anak-anak, dibagi-bagi. Repot ya. Kadang-kadang ngumpulin, kekumpul ya udah banyak. Beli villa di Puncak, beli villa di Bandung. Orangnya di sini misalkan jauh. Yang nikmatin siapa? Si Mamang sama si Bibi jaga villa tiap hari kayak film India ya. Berlari-larian di taman. Hari ini kita mau tidur di kamar yang mana, Bu? Bebas. Ya. Swimming tiap hari barang seger. Ya. Coba, udah kayak gitu, tidak dihisab dan juga digaji. Sempurna. Sok daftar jadi jaga villa. Kerja sama orang kaya.
Ya, orang kayaknya belum tentu setahun sekali ke situ, tapi dihisap repot ya. Ya, izin ya menutup sebelum kita yaudah. Aslinya rezeki manusia itu cuma 3. Apa nggak? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di. Itu doang. Ini Bu, ini kata saya punya saya nih Bu. Kok Ade dikasih ke saya gitu, buat saya nggak apa-apa. Nah punya saya gitu. Tengah jalan bahe tumpah diminum sama kucing, berarti saya cuma diutus Allah nganterin rezeki ini untuk hamba Allah yang lain. Sebelum lewat sini bukan rezeki saya gitu. Ya, ini adik saya saksi gitu ya. Saya suka licik waktu kecil ya. Dulu dibeli otak-otak, saya sembunyiin yang saya punya. Saya makan punya si Dio sama si Epi aja juga. Yang saya umpetin, nanti kalau tengah malam pengen dimakan sendiri. Lupa, baru ingat 2 minggu kemudian udah busuk di kolong ranjang. Ya Allah, tahu gak ya kejadian itu di Jalan Arjuna nomor 15 itu tadi. Ya, begitu. Ya, Ibu cek saldo rekening di handphone masing-masing. Atas nama siapa? Ibu kan masing-masing. Meskipun itu atas nama ibu, sebelum lewat sini belum jadi rezeki ibu. Tahu-tahu adik nelpon, Bu, saya belajar nyetir nabrak, harus ngegantiin. Berapa deh? 8 miliar. Kamu nabrak apa? Nabrak BMW 7. Itu milih-milih atuh deh kalau mau nabrak teh. Ya. Ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. 1. 2, kita tahu wanita itu berat sekali menolak yang namanya diskon ya. Kadang kepikiran ya nggak, sampai udahlah sholatin dulu, tapi ke bawah di sholat Allahu Akbar itu gamis emang harus. Allahu Akbar, gimana saya bisa kebeli itu? Sami Allahu liman hamidah. Bapak kan besok kasih uang belanja. Allahu Akbar. Temen aku juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Tapi diskonnya tinggal besok. Allahu Akbar. Habis ini kan harus belanja bulanan juga. Allahu Akbar. Waktunya tepat untuk membeli. Aku harus beli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ada yang salah ya? Salah ya. Gara-gara tas, gara-gara gamis. Ya, kira-kira diterima nggak itu sholatnya? Ya. Akhirnya berdalih, makanya biar sholatnya khusyuk harus saya beli dulu kok. Alasannya gitu ya, hebat. Anggaplah kau beli ibu, kadangnya ditanya, itu emang gamis dibeli buat apa? Mudah-mudahan nanti ada kondangan. Mudah-mudahan. Ya, anggap dibeli, taruh di lemari. Ya, besok-besoknya sibuk kerja, keluar kota, karir melejit. Suatu ketika 5 tahun kemudian harus pindah rumah. Barulah pas ngebongkar lemari, ini baju yang saya beli 5 tahun lalu, ya Allah belum dipakai, masih ada label harganya. Cobain lah, ya Allah udah gak muat, tambah gemuk aku. Ternyata ya udah deh buat kamu aja, rezeki si Ade. Kita ngaku-ngaku selama ini 5 tahun di lemari kita itu punya kita. Enggak, ternyata dipakai sampai usahanya sama si Ade. Ya, kecuali kalau si adiknya tambah gemuk juga. Ya, enggak, kita mengaku. Yang ketiga, yang diinfakkan di jalan Allah. Nih ya, dulu ada pengusaha soleh seperti Ko Ade, insya Allah ya. Alhamdulillah. Setiap kali jualan disisain buat modal jualan besok aja, sisanya disedekahi. Ditanyakan sama teman-teman, kemana tuh digandeng ya? Besoknya ditanya sama teman-temannya, kamu gak sayang sama harta kamu? Invest dong kayak kita, jangan dihabisin. Dijawab sama si pengusaha soleh, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat.
ikut ke dunia Allah. Siap sedekah receh? Kalau di sini sedekah receh, di Bogor ada namanya sedekah apa ya? Sedekah brutal namanya. Sedekah brutal, ada sedekah brutal. Jadi brutal-brutalan. Tapi selagi memberikan yang terbaik, semuanya diganjar oleh Allah. Ya, kita lanjutkan nasihat dari guru kita selanjutnya ya. Tafadhol. Ini saya aku pegangin ya. Gak usah sayang, makasih banyak. Boleh. Pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes, Bu? Makan tahu dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau saya yang sapa kayak kurang semangat gitu. Coba Ko Denis yang sapa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Kebukti ya Ustadz, Bapak. Kalau Ko Denis yang nyapa, ibu-ibu. Ini aturannya saya nggak ikut ya Bu ya. Izin kepada para alim ulama, guru-guru kami, mohon maaf kita duduk di sini bukan karena apa-apa, hanya karena murni supaya yang belakang kelihatan, tanpa mengurangi adab kepada para guru dan mohon izinnya ya Ustazah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Ustadz, Ustazah, para bunda dan bapak sekalian serta ananda yang dicintai oleh Allah dan kami muliakan tentunya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertemuan ini bukanlah pertemuan yang disengaja, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Hari Jumat tanggal 8 kita harus bertemu di sini di kota Banjarbaru, bertemu dengan bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah. Senang gak Bun? Berukhuwah Islamiyah yang mudah-mudahan ketika kita saling bertatap, kita lihat ini wajah-wajah yang pernah bermajelis bersama, duduk sama-sama mengingat Allah, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi saksi kebaikan di yaumil akhir kelak. Karena kalau mau banyak-banyakan ilmu, ada ustadz-ustazah yang setiap hari memberikan ilmu kepada bunda-bunda. Lalu kenapa mau pagi-pagi siap-siap datang kemari cuma mau dengerin murid-muridnya yang ilmunya hakul yakin tidak lebih banyak dari gurunya? Kenapa? Kenapa Bunda? Karena kepengen menambah ukhuwah, mudah-mudahan kita bisa menjadi saksi kebaikan di yaumil akhir kelak. Inilah yang membuat kami berdua sangat senang safari dakwah. Bukan karena makanannya, walaupun juga itu penting. Kayak kata Chef tadi, makanan gak enak, mood juga gak enak ya Chef ya. Ngomel, apalagi ibu-ibu. Tuh tadi gak enak tuh, minyak lembek banget. Itunya juga tuh, pudingnya juga tuh. Nah, hati-hati. Tapi yang membuat kami senang safari dakwah itu adalah bertemu saudara-saudara
saudara kami di seluruh penjuru dunia. Bahkan alhamdulillah senang sekali kalau bisa nanti ada ke ini Kalimantan apa Ustaz? Selatan. Kemarin ke Kalimantan Barat, ada Singkawang, mudah-mudahan bisa ke Kalimantan Timur, ke Papua, semuanya Bunda doain ya. Kenapa? Bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita bahagia sekali bisa menyapa hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan diizinkan menjadi wasilah penghantar hidayah. Kalimat yang diucapkan mungkin sederhana, tapi kalau disampaikan pakai rasa, pakai hati, tentu itu berbeda. Percaya nggak? Kenapa? Ini satu pertanyaan. Kenapa kalau ibu minta anaknya sholat dengan ustadznya nyuruh anaknya sholat, kenapa lebih mau nurut si anak dengan si ustadz daripada anak dengan ibunya? Kenapa? Coba jawab ibu-ibu. Karena bisa jadi ustadz menyampaikan itu dari rasanya, dari hatinya, karena cintanya. Betul nggak? Tapi kadang-kadang ibu-ibu menyuruh anaknya sholat, tapi dianya nonton drakor. Nah, udah azan tuh, sholat Ki. Anak laki-laki itu kan harus TBM. Apa itu TBM mama? Tepat waktu berjamaah di masjid. Masya Allah. Mama gak sholat? Bentar, ini Ikatan Cinta 2 episode lagi. Anak gak mau nurut karena tahu modal ibunya. Dan apa yang dikeluarkan tidak dari hati, tidak akan pernah sampai kepada hati. Begitupun dengan sedekah kita, Bu. Nih, Indah kasih pertanyaan. Ada orang bersedekah, tapi ada juga orang yang menerima sedekah tidak mau dari orang itu. Gini, ada nggak orang yang sedekahnya seperti ini? Datanglah ke rumah, ini ada makanan banyak nih. Nih, yang kasih ke kamu karena kamu kan jarang makan enak. Gimana tuh, Bu? Mau nggak nerimanya? Dia bersedekah karena pengen disebut dermawan. Bukan dia bersedekah sebagai wujud rasa cinta kepada saudaranya. Benar kata Pak Dedis tadi, kalau kita beramal lillahi ta'ala sebagai bukti cinta, itu cirinya 2. Apa Bu? Cirinya lakukan, lupakan. Apa Bu? Yang keras. Bukan lakukan lalu diungkit-ungkit. Banyak tidak ibu-ibu kadang-kadang sudah bersedekah ke anaknya, bersedekah mungkin ke tetangganya, bersedekah mungkin ke masyarakat masjidnya, bersedekah mungkin kepada menantunya, mungkin kepada orang lain, tapi diungkit-ungkit. Kamu lupa ya? Itu kan sayang. Kalau sudah ada saya, ciri-ciri kurang ikhlas. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku menurunkan satu kitab bil haqq. Apa nama kitab kita? Al-Quran. Bil haqq. Kamu tahu Al-Quran itu adalah kitab suci kita, maka yakini Al-Quran sebagai bilhaq, kebenaran. Banyak yang disampaikan pada Dedis tadi ayat-ayat Quran. Kita sudah tahu Al-Quran adalah petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita. Bilhaq, yakini itu sebagai kebenaran. Kalau sudah meyakini Al-Quran sebagai sumber kebenaran dan yang maha benar, apa kata Allah? Kita diminta fa'budillah. Apa Bu? Fa'budillah, maka sembahlah aku, kata Allah. Bukan sekedar menyembah, bukan sekedar mengikut, bukan sekedar beramal, tapi ada kelanjutan ayatnya, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Apa itu artinya? Mukhlis, yaitu ikhlas dalam beramal. Ciri-ciri orang yang tidak
tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan adalah orang-orang yang mukhlis. Apa Bu? Mukhlis. Apa itu? Orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Dia melakukan amalan, dia hilang saja. Hari ini dakwah, terus ada yang syahadat, hilang saja. Bukan karena dia syahadat atas izin Allah. Tapi kalau misalnya dia ceramah, dia ngajar orang, ada yang syahadat, disebut-sebut itu karena saya dia bersyahadat. Gimana tuh Bu? Na'udzubillah. Makanya dalam kehidupan ini, kalau kepengen amalan kita itu menjadi amalan yang terbaik atau ihsanul amal, cirinya 3. Yang pertama, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena supaya suami nggak nikah lagi, bukan supaya istri nggak minta duit jajan banyak-banyak ya bapak-bapak, bukan supaya anak bla bla bla, boleh. Tapi ihsanul amal atau amalan yang terbaik itu adalah kalian beramal cuma karena satu, karena Allah suka. Ya Bu? Paham gak Ibu? Aman? Mangga Bu sambil ngegayem, tahunya enak. Yang kedua Bu, kalau kepengen amalan kita menjadi ihsanul amal, amalan yang terbaik, ciri keduanya adalah niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Caranya benar itu yang seperti apa Teh Yunda? Ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini hari Jumat banyak-banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan pelit Bu. Ibu bersolawat 1 kali dibalas 10 kali oleh Rasul. Ya, kita solawatan dulu biar gak ngantuk. Sallallahu ala Muhammad. Pegang dadanya, rasakan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi pakai hatinya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saksikanlah kami berkumpul di sini bersolawat kepada Engkau ya Rasulullah. Maka balaslah selawat seluruh hamba-hamba Allah di sini insyaallah. Yang kedua apa tadi Bu? Ittiba. Ibu sholat nih, niatnya sudah benar, ikhlas karena Allah. Tapi ibu sholat subuhnya 4 rakaat, bisa nggak itu menjadi amalan yang terbaik? Tidak. Karena niatnya benar, caranya pun harus benar. Begitupun dengan sedekah Bu. Ini kita ngomongin sedekah ya. Keutamaan sedekah semuanya udah tahu. Yang pertama adalah memperlancar rezeki kita. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, kamu itu sedang berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri. Kita udah paham. Sedekah bisa memperpanjang usia, sedekah bisa menjadi wasilah pengabulan doa, itu sudah paham. Tapi yang ingin kami tekankan di sini adalah bagaimana agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling penting. Ibu-ibu sedekah 1000 tapi bisa jadi jalan ke surga. Pilih mana? 1000 jadi jalan ke surga, atau mungkin 100 miliar tapi jadi jalan ke neraka. Pilih mana Bu? Pilih? Kalau Yunda pilih 100 miliar tapi jadi jalan ke surga.
Gak ada pilihannya tadi Teh Yuda, ya. Kita bermimpi aja pelit. Nih, coba pada ngimpi nggak apa-apa semua, boleh bermimpi. Coba, ibu-ibu, halo, halo. Ibu-ibu kalau hari ini dikasih suami uang 10 juta, bayangkan dikasih suami duit belanja hari ini, ya, 10 juta. Mau dibuat apa, Bu? Yuk, sebelah sini mau dibuat apa? Rumah. Belum cukup padahal, tapi nggak apa-apa. Yang tengah mau dibuat apa 10 jutanya? Apa? Yang keras? Tabungan. Nah, sebelah kiri tabungan akhirat. Masya Allah. Kita dikasih uang banyak untuk ngayal ke akhirat aja berat, Bu. Apalagi ada duitnya, baru ngayal saja pelit. Ini kebanyakan kita ini aneh. Disuruh ngayal, Teh Yunda mau nggak punya uang 100 juta? Mau. Untuk apa 100 juta? Bangun masjid. Ngayal, ya nggak apa-apa. Kalau ngayal saja pelit, apalagi Allah mau turunkan benar-benar 100 jutanya, Bu. Makanya apapun yang kita indra, kita pegang, kita rasa, niatkan untuk ibadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup ini bukan untuk bahagia, Bu. Ya, ingat ya. Tujuan kita hidup ini bukan untuk happy-happy, karena happily ever after nanti di surga. Di sini adalah ladang kita menanam sebanyak-banyaknya agar nanti kita bisa menuai di surga. Kita hidup di sini buat ibadah, Bu. Apapun yang bisa kita kerjakan mudah-mudahan jadi ibadah. Duduk di sini harus jadi ibadah. Bertemu dengan suami harus jadi ibadah. Berdagang harus jadi ibadah. Jadi pemimpin, jadi guru, jadi ulama harus jadi ibadah. Jadi buruh bangunan harus jadi ibadah. Kebayang, gak boleh kita merendahkan profesi apapun ya, Bu ya. Jangan kita menganggap yang duduk di depan, yang hadir di televisi itu lebih mulia daripada buruh bangunan. Karena kalau nggak ada buruh bangunan, siapa yang mau bangun rumah Ibu? Kalau nggak ada petugas kebersihan, ini mungkin Indonesia udah jadi gunung sampah. Betul nggak, Bu? Jangan kita mengecilkan profesi manapun. Maka dalam kehidupan ini tentang sedekah yang paling penting adalah ikhlas atau tidak kita dalam beramal. Ya. Kenapa? Karena memang ujian dalam kehidupan ini itu adalah ujian amalan kita sendiri, Bu. Yang suka sedekah itu diuji nanti di sedekahnya, bisa nggak dia ikhlas di situ. Yang senang ke anak-anak pasti diuji itu, Bu, menanti keturunan, atau kalaupun sudah ada akan diuji dengan anaknya. Semua hamba akan diuji terhadap apa-apa yang melekat pada hatinya. Melekat ke suami, oh hati-hati suaminya nikah lagi. Maka jangan terlalu melekat. Apapun yang ada di dalam hati ini, keluarkan. Masukkan Allah saja, masukkan Rasulullah saja, baru enak hidup kita. Ya. Ada satu kisah luar biasa. Ini adalah amalan rahasia yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan putri tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Fatimatun Zahra. Fatimah, Bunda Fatimah. Amalan ini tidak dibuka sekian lama, lalu Allah buka dengan menurunkan satu surat, namanya surat Al-In ayat 8 sampai 10-nya. Ini sedekah ini diam-diam Bunda Fatimah tidak ngomong kepada ayahanda. Ali bin Abi Thalib tidak ngomong kepada Umar dan Utsman. Hasan dan Husain tidak ngomong kepada teman-teman sepermainan. Dijaga sedekahnya ini. Siapa yang buka? Allah Subhanahu wa taala buka di dalam Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 10-nya.
Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Tahu nggak artinya, Bu? Yang pertama, boleh coba handphonenya ada Al-Qur'annya? Buka. Jangan kita selfie-selfie aja hari ini. Biar berkah, handphone harus ada Quran. Kalau bisa di tas, jangan cuma skincare. Masukkan Quran di tas supaya pulang ke rumah dalam keadaan sakinah, buka Quran. Lagi ngambek sama suami, sholat, buka Quran. Lagi marah, baca Quran. Insya Allah tenang rumah tangga, Bu. Udah dibuka? Kita sama-sama coba tadabbur. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbi. Dia berikan rezekinya yang dia cintai. Kepada siapa? Miskinan, orang miskin. Wa yatiman, anak yatim. Wa asira, para tawanan perang yang udah mau pingsan. Innama nut'imukum liwajhillah. Dia lakukan itu karena hanya mengharapkan wajah Allah atau keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan. Dia tidak mengharapkan balasan. Wala syukurah. Dia tidak mengharapkan terima kasih. Kenapa dia melakukan itu semua? Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Dia lakukan itu semua karena dia takut kepada hari akhir. Dia takut ketika hari akhir dia termasuk orang-orang yang berwajah masam, berwajah penuh debu, hitam, ketakutan. Maka dia beramal hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu anak dari Bunda Fatimah sedang sakit. Lalu ketika tidak sembuh sakitnya, Bunda Fatimah bernazar. Nazar tahu? Bukan nazar KDI ya, Bu. Nazar. Janji kepada Allah. Janji kepada Allah, ya Allah, kalau anak saya sembuh, saya mau puasa 3 hari berturut-turut. Emang boleh kayak gitu? Boleh. Ya. Kita memohon kepada Allah dengan wasilah amal-amal saleh kita. Boleh, karena ini dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Kemudian atas izin Allah disembuhkan anaknya yang sakit tadi. Karena Allah telah sembuhkan, Allah tunaikan janjinya, maka Bunda Fatimah pun menunaikan janjinya. Mereka berpuasa 3 hari berturut-turut. Puasa nazar namanya. Puasa hari pertama nggak ada makanan untuk berbuka. Karena bunda-bunda tahu bahwasannya keluarga Sayyidah Fatimah itu miskin papa lagi. Kalau miskin masih ada buat makan besok. Tapi kalau miskin papa, hari ini ada, hari ini juga habis. Ya kan? Finish. Ya. Finish, Bu. Sedikit lagi. Terakhir, 3 hari berturut-turut mereka hanya minum air putih ketika berbuka. Kenapa? Hari pertama mau berbuka ada anak orang miskin yang datang, dikasih semua makanannya untuk orang miskin. Mereka cuma minum air putih. Hari kedua mau berbuka, datang anak yatim. Ya Allah, Bunda Sayyidah Fatimah nggak mau. Kalau tidak memuliakan anak yatim, nanti baca tafsir Quran surat Al-Ma'un. Apakah benar kita telah beragama kalau kita menelantarkan anak yatim dan fakir miskin? Coba ditadaburi, ya. Nggak mau. Anak yatim datang kasih semuanya. Mereka minum air putih. Hari ketiga mau berbuka, mau disantap, datang tawanan perang udah mau pingsan, dibopong bawa masuk makan dengan lahap. 3 hari berturut-turut berbuka puasa hanya dengan air putih. Dan itu tidak diceritakan kepada siapa-siapa amalnya. Sedekah mereka ditutup rapat-rapat, dikunci rapat-rapat. Tidak ada yang tahu mereka sedekah. Yang tahu siapa? Allah dan malaikatnya menyaksikan amalan itu. Dan Allah ridha.
Maka Allah muliakan, diturunkan satu surat Al-Insan ayat 8-10 untuk menghormati amalan Bunda Sayyidah Fatimah dan keluarga. Masya Allah. Penutup, Nabi Musa alaihi salam diberikan keistimewaan oleh Allah bisa berbicara langsung ke langit. Pada saat itu Nabi Musa berinteraksi, berdialog kepada Allah. Ya Allah, saya sudah melaksanakan semua yang Engkau perintahkan. Tidakkah Engkau senang kepada saya ya Allah? Apa kata Allah? Wahai Musa alaihi salam, engkau sholat, engkau begitu, itu hanya untuk dirimu sendiri. Dan aku baru senang ketika engkau memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Bagaimana cara memasukkan kebahagiaan ke orang lain? Salah satunya dengan pintu sedekah. Kita harus sudah mulai ubah pola kebahagiaan kita. Bahagia kita adalah apabila kita bisa membahagiakan orang lain. Coba tanya sama bapak, sama bunda, tadi malam ngejamu kami, senang gak Pak? Senang. Kenapa bisa senang? Allah yang menyenangkan hati ini. Kenapa? Karena hati-hati mereka membahagiakan hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita membahagiakan orang lain, maka jatah bahagia kita itu Allah yang urus. Enak gak Bu? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Indah, dulu kena aus. Oh iya. Dikira tadi kalau di TikTok ya, atau kita lihat di IG-nya, ternyata bisa teriak-teriak juga. Ternyata Masya Allah, terbarangkala dia dalam kebaikan maksudnya. Saya kan dari Medan kan? Oh bukan dari Sunda ya Teh? Bukan. Oh, Kita kan gak ada yang Sunda. Enggak ada yang Sunda. Cina, Medan. Cina, Medan, Thailand. Tapi namanya emang Yunda ya Teh ya? Namanya Yunda Faisha. Yunda Faisha. Panggilan teteh itu karena sempat khidmat di Darut Tauhid. Oh, AAG. Aduh, kalau tadi lihatnya cuma di TikTok, lihatnya di IG, lihat langsung, Masya Allah. Jadi kita waktunya udah mepet sekali jam 11 siang. Kita langsung buka, yang mau nanya boleh silahkan. Iya, yang paling pojok udah mau angkat tangan deh. Iya, karena mikrofonnya nggak ada, saya kesana deh, boleh ya? Ruang sini aja, mohon izin. Iya. Iklan sedikit, maaf, kulit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustazah. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya dari Banjarbaru. Jadi tadi saya ada pertanyaan yang selama ini sebenarnya belum puas terjawab seperti itu. Jadi bagaimana jika ada orang tua yang beliau tuh ingin sekali bersedekah, misalnya, nak, mama ingin banget nih bernazar, ingin bersedekah kepada anak yatim, mama ingin ini dan itu untuk bersedekah, tapi beliau ternyata belum diberikan rezeki lebih karena untuk menghidupi anak dan keluarganya misalnya. Nah, kemudian si anak ini alhamdulillah punya rezeki lebih dan beliau bisa menuntaskan nazar si ibu, tapi yang bersedekah adalah anaknya. Nah, apakah seperti itu misalnya anak yang bersedekah, apakah akan sampai Ustazah kepada pahalanya kepada orang tua dan menggantikan nazar beliau, ataukah harus beliau langsung yang bersedekah karena beliau sudah ada niat namun belum ada rezeki lebih untuk bersedekah begitu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah, yang jawab dari yang pertama dulu. Niatnya yang kami ketahui ya dari kitab-kitab hadis yang dibaca dan selama ini ngaji, maha baiknya Allah, baru berniatnya saja, kalau niatnya itu niat baik itu saja sudah jadi pahala. Ya,
dilakukan. Ternyata atas izin Allah semasa hidupnya belum sempat dilakukan, yang melakukan malah adiknya, anaknya. Apakah bisa sampai pahalanya? Iya, yang saya ketahui. Kalau Rasulullah SAW pernah ditanya untuk amalan-amalan apa yang bisa sampai kepada orang tuanya sudah wafat. Ya, salah satunya tadi bersedekah atas nama beliau atau meneruskan kebaikan yang pernah beliau lakukan, atau janji-janji. Nazar kan jatuhnya seperti janji juga yang pernah disebutkan lalu dilanjutkan oleh keturunannya. Nah, itu mengalir kepada beliau. Ya, maka bismillah atas maha baik dan maha rahmatnya Allah, maka insya Allah dari keterangan-keterangan yang telah kamu baca dan pelajari itu akan sampai kepada beliau. Kalau benar, insya Allah diteruskan. Dan gak cuma di saat itu aja, tapi setiap hari pengen sedekah subuh atas nama beliau, maka itu pun tentu jadi kebaikan yang beliau. Karena kalau sedekah ke ada sebagian yang jadi pertentangan karena di beberapa para ulama, kalau misalkan bahasan yang lain seperti misalkan mengirimkan bacaan Al-Quran dan lain-lain, ada yang berpendapat sampai, ada yang berpendapat tidak sampai. Tapi kalau yang sedekah memang kita ada hadis sahihnya, ya nanti izin kami carikan, kutipkan. Tapi dulu atau ngaji di Darul Tauhid itu sesuatu yang pernah ditanyakan dan disampaikan oleh guru kami, ditunjukkan juga hadisnya bahwa kalau sedekah ada sampai, sedekah terus membadalkan haji itu harus sampai. Ya, Allah bisa, mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya dan Allah muliakan kalian sekeluarga. Amin. Apa aja ya? Juga ada lagi? Apa? Satu lagi deh boleh deh dari yang ini yang ibu-ibu milenial ada yang mau nanya nih. Akhir Mas yang paling pojok ya Pak. Ya gitu. Izin lewat. Ini silakan Pak boleh kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama mungkin kapan waktu terbaik untuk bersedekah, dan yang kedua bagaimana apabila kita bersedekah tetapi sambil divideokan dan orang yang divideokan itu merasa tidak nyaman hati dan malu. Sekian. Baik, bismillah, insyaallah. Terutama kapan waktu terbaik untuk bersedekah? Sebagian ada yang menyebutkan sedekah setelah subuh, sebagian ada yang menyebutkan sedekah di hari Jumat dilipat gandakan. Tapi ada guru kami yang berpendapat kayak gini, kapan waktu terbaik untuk buat sedekah? Sesegera mungkin setelah kita ada niat untuk sedekah. Meskipun kok bukannya boleh di hari Jumat dan dilipat gandakan, betul. Tapi siapa yang menjanji kami masih ada sampai hari Jumat? Jadi guru-guru kami sebagian mengingatkan sesegera mungkin. Ya, kalau Allah mau berkehendak, Allah bisa memberikan kamu rezeki lagi nanti untuk bersedekah di hari Jumat. Ya, toh aslinya kita akan ke surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Tapi kalau kita benar-benar berupaya, benar-benar menyegerakan, dan Allah kan kalau orang mah ada 1000 kebaikan bisa hilang karena satu kesalahan. Allah ada 1000 kesalahan kita, ada satu aja amalan yang Allah ridho. Allah punya hak mengampuni sisa yang 1000-nya. Maka kapan nih? Ya mudah-mudahan upaya kita selalu menyegerakan itu. Kalau itu yang Allah ridho, bismillah, mudah-mudahan membuat Allah ridho kita dikumpulkan di surganya. Pesan. Ya, terus gimana kalau misalkan sedekah terus divideokan, udah gitu orangnya pun merasa tidak nyaman. Masalah si yang bersedekahnya itu hatinya hanya dia sendiri dan Allah yang tahu. Dulu pun pernah dicontohkan kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedekahnya sembunyi-sembunyi, tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu benar-benar terang-terangan, nunggu orang kumpul dulu baru sedekah untuk jadi contoh. Tapi kita harus yakin beliau sanggup menjaga niatnya bukan untuk dipuji dan lain-lain. Maka bismillah, kalau kita ngerasa yakin sanggup menjaga hati meskipun divideokan, bismillah. Apalagi kadang memang ternyata itu bukan uang kita, uang dari lembaga lain yang mereka hanya butuh dokumentasi untuk supaya apa istilahnya, kredibilitas bahwa oh benar lembaga ini dipercaya, benar disalurkan. Hanya murni karena alasan itu, bukan untuk bahwa aku seperti ini nih. Itu kan memang kepentingan untuk amanah kepada para jemaahnya.
Gimana kok kalau itu uang pribadi? Dulu salah satu guru kami mengingatkan salah satu caranya, maka yang terekam dan yang tidak terekam harus banyakkan yang tidak terekam. Yang terekam sama orangnya 1 juta, di belakang yang tidak terekam sama sekali ternyata lebih banyak. Oh aman, insya Allah. Ya, karena memang salah satu cara melatih keikhlasan adalah harus punya amalan rahasia yang tahu hanya kita dan Allah saja. Ya, bismillah, insya Allah itu salah satu jalannya. Dan kalaupun orang yang merasa tidak nyaman, ya memang ahsannya kita izin dulu, ya boleh atau tidak, dan disampaikan. Kenapa harus direkam? Oh ternyata karena ini bukan uang saya, donatur-donaturnya. Kita ingin membuat mereka merasa tenang dan percaya bahwa oh ini benar-benar disalurkan. Dan kalau misalnya tidak mau, kita juga bisa sampaikan kepada si donatur. Kalau orangnya tidak mau didokumentasi, disalurkan saja. Dari pihak donaturnya gimana? Bolehkah misalkan kalau bahkan tanpa dokumentasi, kalau bahkan dari mereka yang nggak apa-apa, ya sudah apa. Jadi ya bisa di dua pihak hanya baik, insya Allah. Sisanya bismillah, semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar dari setiap yang dilakukan. Ya, benar baik sih. Ya insya Allah. Kita balik kan? Cukup. Insya Allah cukup ya dari kalian ya. Insya Allah sedekah ikhlas. Aduh, kita ada ikhlas semuanya. Ikhlas ya kamu ya. Ikhlas itu belajar dari kecil sampai tua tuh nggak ada selesainya. Ikhlas hatinya. Bahkan ikhlas itu kalau masih bisa dijelaskan dengan kata-kata berarti belum ikhlas ya ternyata, karena kita di ikhlas itu berat pokoknya. Semoga kita semua bisa ikhlas, bisa mukhlis tadi kan kata alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Mungkin masih banyak yang mau nanya, nanti deh selesai dari sini ya. Mungkin ada yang terakhir. Ini ada titipan pertanyaan dari Bapak Joko Widodo. Kata Denis. Ini ada satu pertanyaan kok. Ini katanya mau dengerin titik balik hijrahnya Kokoh. Iya. Ini mungkin ada yang dengernya di TikTok aja lewat KJP, ya kan? Tapi kalau kita lihat buka di YouTube tuh keluarnya, aduh, nggak usah disebutin ya komen. Gitu, mungkin ada yang sedikit gitu yang pengen denger langsung dari Pak Denny. Silakan kok. Boleh. Serius, waktunya cukup. Boleh sedikit 5 menit ya. 3 menit. Saya kesimpulannya aja. Kesimpulannya gini lah. Kita semua pengen bahagia ya. Iya nggak sih? Ada yang di sini pengen menderita katakan. Nah, ada. Berarti pengen bahagia, pengen tenang ya. Masalahnya cara bahagianya itu gimana? Dulu salah satu yang saya kira sumber kebahagiaan itu kalau punya uang banyak, seperti waktu di sana. Tapi di sana malah diperlihatkan udah memiliki itu semua, bahkan diperkenalkan dengan orang-orang yang punya lebih banyak dari sumber kebahagiaan menurut mereka, ternyata lebih tidak bahagia juga. Ada orang kaya yang kecanduan obat tidur karena tidak bisa tidur selelah apapun. Kalau pengen tidur harus minum pil tidur dulu karena depresi, stres. Ya Allah, ternyata udah tidur itu nikmat ya. Kita main di pengajian juga bisa tidur. Ups, enggak lah, di sini bapak semua. Ya. Maka insya Allah intinya adalah yuk kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Satu, kita punya keinginan tidak? Punya keinginan tidak? Allah punya keinginan juga tidak? Iya, Allah ingin kita selamat dan lain-lain. Dari lahir sampai detik ini, jawab, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau ngejar keinginan diri sendiri? Setelah ngejar keinginan diri sendiri, totalitas, siang malam, semua udah dikejar. Bahkan sebagian ada yang sudah tercapai. Ada yang pengen kaya berhasil kaya, pengen viral beneran viral dan lain-lain. Apakah setelah tercapai pun dia langsung jadi manusia yang seutuhnya bahagia tanpa pernah sedih sedikit pun? Enggak. Terus harus berapa kali sakit hati, patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Pernah melihat orang kaya stres? Pernah melihat yang udah punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Pernah melihat yang pasangannya udah cantik masih selingkuh? Tenang aja Bu ya. Jangan makin ngegas. Saya tidak bahas suami kalian ya. Ya. Kalau emang semua itu sumber kebahagiaan, kenapa mereka semua masih menemukan titik buntunya sampai kapan dan lain-lain? Sedangkan
keinginannya, tapi keinginan Allah, para nabi, orang-orang soleh terdahulu enggak tuh. Meskipun hilang harta, ada yang sakit, ada yang kena masalah apa, ya tetap aja bersyukur, mulia dunia akhirat. Dan tidak pernah ada orang soleh asli yang berkata, sampai kapan saya hidup kayak gini, tenang, aman, kayaknya lebih enak diazab. Kenapa? Ya, karena memang sudah kita pengen bahagia di hati. Yang bisa memberikan bahagia Allah, sang pembolak-balik hati. Sungguh aneh kalau pengen bahagia tapi tidak mendekat kepada sang pemberi kebahagiaan. Gak masuk akal. Ya, maka udahlah kenyang di sana. Pulang dia ke sini ngaji, ketemu orang-orang baik seperti kalian. Insyaallah. Mohon doanya ya. Allah bisa. Masya Allah. Ini kan 3 tahun tinggal di Thailand ya Kang ya. Saya kan. Mulai itu tamat Thai. Sedikit kan terakhir kan, bahasa Thailandnya dikit ya, dikit. Tuh bahasa Thailand ya. Lengkap Jumat. Silakan Pak. Dikit ya buat สวัสดีครับนะครับผมชื่อเดนิสก็ถ้าไม่พูดภาษาไทยเลยนะก็แค่อยู่ที่กรุงเทพสักปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ไปทางนั้นอีกตอนนี้ก็อยู่ที่อินโดขอใช้นะครับ Boleh kita tawa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lengkap ya Bu ya, udah terobati hari ini, Masya Allah, niat karena Allah lagi. Semoga di booster suntikan dari Kodenis, kayak Yunda. Kita bisa lebih belajar ikhlas lagi, sedekahnya lebih, bukan lebih banyak tapi lebih ikhlas, lebih yang terbaik lagi. Insya Allah semoga berkah untuk kita semua ya Rabbal Alamin. Boleh kita foto ya, tapi dari sini aja gimana kalau banyak. Nah, supaya masuk semuanya. Kalau Denis boleh berkenan, Teteh, kita di sini yang dari atas foto ya. Yang foto sama jamaah dulu, boleh.